Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar anak-anakku semua? Salam dan bahagia. Kita lanjutkan materi pelajaran kita untuk matematika wajib. Berjumpa kembali dengan Pak Haris pada kegiatan pembelajaran 3. Pada kegiatan pembelajaran 3 ini adalah rangkaian terakhir pada materi KD 3.1 tentang dimensi 3. Pada pembelajaran pertama, di awal kita sudah mempelajari jarak titik ke titik. Kemudian pelajaran kedua, jarak titik ke garis. Oke, dan yang ketiga adalah jarak titik ke bidang pada ruang bidang vektor. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan bersama-sama video pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran ketiga ini diharapkan kalian dapat mendeskripsikan jarak titik ke bidang dalam ruang, menjelaskan prosedur menentukan jarak titik ke bidang dan menentukan jarak titik ke bidang dalam ruang bidang datar. Untuk uraian materinya, jarak titik ke bidang, perhatikan dan amati. Tiang penyangga dibuat untuk menyangga atap suatu gedung. Tiang penyangga ini menghubungkan suatu titik pada salah satu sisi gedung dan suatu titik pada bidang atap seperti ditunjukkan gambar 1 ini. Sini gambar 1. Ini adalah tiang penyangga menghubungkan satu titik atap dengan satu titik pada dinding. Nah, ini kita lanjutkan. Apabila dibuat gambar tampak samping, diperoleh gambar seperti pada gambar 2 ini. Nah, ini penyangganya antara atap dengan dinding. Dari gambar 2, cermati gambar kayu penyangga dan atap. Dapatkah Anda menentukan kondisi atau syarat agar panjang kayu penyangga seminimal mungkin? Oke. Nah, perhatikan gambar di samping. Titik P, nah titik P sabar dulu. Ini titik P terletak di luar bidang A. Ini bidang A yang warna biru. Nah, titik P ini ada di luarnya. Jarak titik P ke bidang A merupakan panjang ruas garis tegak lurus yang menghubungkan titik P titik tembus pada bidang alfa. Nah, intinya harus membentuk garis yang tegak lurus. Langkah-langkah menentukan jarak titik P ke bidang A sebagai berikut. Ini langkah-langkahnya. Dari titik P tarik garis M. Nah, dari titik P, nah ini yang warna merah ini, tarik garis M yang tegak lurus terhadap bidang A. Ingat, garis M tegak lurus bidang A apabila garis M sedikitnya tegak lurus terhadap dua garis yang berpotongan pada bidang A. Paling tidak dua garis yang tegak lurus. Tentukan titik tembus garis M terhadap bidang A. Ini tentukan titik tembusnya. Misalkan titik tembus ini adalah titik G. Nah, misalkan titik tembusnya titik G, jarak titik P ke bidang A adalah perpanjangan antara ruas P dan G. Pengertian jarak titik ke bidang. Misal P adalah titik dan A adalah bidang. Jarak antara P dan bidang A adalah panjang ruas garis PQ, dan Q di bidang A
dan PQ tegak lurus di bidang A. Ini gambarnya PQ tegak lurus. Contoh, diketahui kubus ABCDFG manakah yang merupakan jarak antara titik dan bidang berikut ABCDEFGH. Perhatikan gambar titik B ke bidang DCGH. Mana titik B? Titik B terhadap bidang DCG yang warna kuning. Mana jaraknya? Jaraknya adalah BC. Jarak titik B ke bidang DCG adalah panjang ruas garis BA, karena ruas garis BC tegak lurus dengan ini tegak lurus. Kalau misalkan BG ya nggak tegak lurus lah. Ini tegak lurus. Kemudian F ke ADHE, F ke ADHE, F ke ADHE. Titik F ke bidang ADHE, sorry yang gambar ini ya, F ke bidang ADHE dengan yang biru ini, tetap jaraknya adalah jarak yang FE tegak lurus. Yang C, D ke bidang EFGH, D ke bidang EFGH tetap yang ini tegak lurus. Kemudian A ke bidang BDHF, A ke bidang BDHF, tidak mungkin yang ke sini, yang ini tegak lurus, setengahnya ini ya. Oke. Nah, contoh kedua, diberikan kubus ABCDFG dengan panjang rusuk 6. Nah, ini ABCDFG dengan panjang rusuk 6. Oke, sudah ada rusuknya 6. Titik AFGD dihubungkan sehingga terbentuk bidang AFGD seperti gambar di samping. Berapakah jarak titik B ke bidang AFGD? Titik B ini ke titik B ini ke bidang AFGD ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini untuk menentukan jarak titik B ke bidang AFGD dapat ditentukan dengan mencari panjang ruas garis yang tegak lurus dengan bidang AFGD dan melalui titik B. Nah, ini AF ini yang tegak lurus. Nah, ruas BT kita ini ya, ruas BT ini, BT ini tegak lurus terhadap AFGD sehingga jarak B ke bidang adalah panjang ruas BT. Titik T, titik tengah diagonal ya, titik tengah diagonal AFGD adalah panjang ruas BT, titik tengahnya. Panjang diagonal AF, panjang diagonal AF nih, diagonal ruang ya ini ya, 6/2 sehingga AT di sini adalah setengah AF, setengah dari 6/2, 3/2. Nah, ini sudah ketemu 3/2. Karena BT tegak lurus dengan AFGD, maka ATB adalah segitiga siku-siku DT, sehingga pakai menggunakan teorema Pythagoras, TB ini kalau digambarkan seperti ini, segitiga yang ini ya, TB itu sama dengan AB dikurangi AT, 6/2 dikurangi 3/2, setelah 3/2. Contoh 3, diberikan limas T ABCD dengan alas persegi. Titik T adalah perpotongan diagonal AC, titik T perpotongan diagonal AC.
titik O adalah perpotongan ini. Titik O ini adalah perpotongan dari diagonal AC. Jika kalau 6 berarti 6 akar diagonal ruangnya, diagonal ruangnya 6 akar 2. Nah kalau setengahnya berarti AC sama dengan 6 akar 2. Nah berarti kalau AO berarti setengah AC sama dengan 3 akar 2. Nah ini dan tinggi 5 TU nya adalah 6. Berapakah jarak titik O ke TBC? O ke TBC. Nah untuk memenuhi jarak titik O ke bidang TBC dibelah ruas garis OP. Nah ini ruas garis OP ini. Nah berarti kan kalau ininya 6 berarti OP nya di sini di 3. Nah 3, TO nya 6. Misal titik R terletak pada bidang TBC, titik R TBC. Nah ada titik R di sini. Oke. Titik R terletak pada TB dan TB terletak pada bidang TBC. Dan OR tegak lurus TB dan OR tegak lurus TB. Nah perhatikan segitiga TUP, akhirnya muncullah segitiga yang warna kuning ini. Siku-siku DO ini. Nah untuk mencarinya, untuk mencari PT TB pakai teorema Pythagoras, berarti 3 pangkat 2 6 pangkat 2 45 itu 9 kali 3 akar 5. Nah ini TB nya 3 akar 5. Titik O di bawahnya, titik O ke bidang TBC adalah panjang ruas OR. Panjang ruas OR dapat dihitung dengan menggunakan luas POT. Nah, luas segitiga kuning ini POT dengan alas ini dan satu dengan alas ini. Nah, OP setengah OP, luas segitiga POT setengah OP, TO setengah OP, terus TO yang satunya setengah PT OR, tingginya OR. Nah tinggal coret aja, ini coret, tinggal OP TO OR. Nah OR nya berarti ini dipindah ke sini, OP kali TO per TB, 3 kali 6 3 per akar 5. Berarti ini bisa dicoret, tinggallah 6 per akar 5. Ini belum rasional, berarti kalau kita pindah ke sini kita rasionalkan 6 akar 5 dikali akar 5 akar 5, 6 akar 5 per 5 ini. Oke, jawabannya. Oke, contoh ke 4. Contoh ke 4 nih, kubus ABCDFGA panjang rusuk 9. Panjang rusuknya 9. Sini 9. Ini 9. Nah, ini 9 karena kubus ya. Buat ilustrasi kubus dan langkah menentukan jarak titik F ke BIG. F ke BIG. Nah kita ambil, hubungkan titik, langkah-langkah hubungkan titik F dengan titik H, hubungkan titik F dengan titik H, kemudian potongan rusuk, perpotongan rusuk ruas garis HF dengan BIG, misalkan potongan titik O ini, HF dengan BIG, HF dengan BIG, perpotongannya ada di sini, ini titik O.
langsung aja di sini tergambarlah sebuah segitiga yang dipindahkan ke sini, dimana di sini O, di sini F, di sini B. FB ini panjangnya 9, ininya 9 akar 2 dibagi 2, 9 akar 2 dibagi 2, 9 per 2 akar 2. Nah, tinggal kita mau mencari ini. Nah, kita pakai teorema, kita kuras terlebih dahulu. Oke, tertarik. Oke, kita tarik aja. Berarti kan teorema Pitagoras berarti otomatis 9 pangkat 2 ditambah 9 per 2 akar 2 pangkat 2. Nah, di sini sudah ada 9 pangkat 2, 9 per 2 akar 2 angkat 2, 81. Ini 81 per 4 akar 2 dibagi ya 81 per 2 dijumlahkan dapatlah. Kalau masih bingung, Pak Guru jabarkan dulu. Di sini 81, 9 pangkat 2 adalah 81 per 2 pangkat 2 adalah 4 akar 2 pangkat 2 dikali 2. Ini dicoret, tinggallah 81 ditambah 81 per 2. Samakan penyebutnya, 2 ditambah per 2, di sini 162, 81 sama dengan 3, 4, 243 per 2 ini. Nah, sekarang kalau sudah seperti itu, kita mau mencari panjang BO nya. BO kan kalau mencari BO berarti ini kan masih ini. Nah, ini masih di akar 243. Nah, dicari 9 per 3 akar 9 akar 3 per 2. Nah, sekarang bagaimana kok ini bisa keluar seperti ini? Prosesnya seperti ini. 9 akar ini supaya dapat diakarkan dikali 2. Nah, ini sama kali 2 cari pecahan yang senilai. Ini kan senilai dengan ini, ya kan? 6 per 4 ya, kalau sedangkan 3 per 2. Nah, sekarang kita pisahkan ini. 9 akar 1 per 4 dikali 6 dengan 9. Akar 1 itu 1, akar 4 itu 2, akar 6 sama dengan 9 per 2 akar 6. Nah, setelah itu karena di sini adalah segitiga siku-siku, kita gunakan luas segitiga dengan menggunakan alas OF dan dengan menggunakan alas OP. Nah, ini setengah OF OPF, setengah OP FB, coret OF BF OB. Nah, untuk mencari FP aja OF FB BF bagi OB, masukkan saja 9 per 2 akar 2 9 per 2 akar 2 dikali 9 dibagi 9 per 2 akar 6. Coret saja ini, jebret, tinggallah 9 per 2 per 6. Nah, kalau ini berarti tinggal kita rasionalkan aja. Ini kita rasionalkan dulu. 9 akar 2 per akar 6 dikali akar 6 per akar 6 sama dengan 9 per 6 akar 12. Oke, 12. 9 per 6 disederhanakan sama-sama dibagi 3 per 2 4 kali 3 per 2 dikali 2 akar 3, coret-coret tinggallah 3 akar 3. Nah, inilah caranya. Oke, cukup sekian penyampaian dari Pak Guru. Semoga pertemuan kita bermanfaat bagi kita semua. Pak Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.